Salam jumpa, Ibu Bapa, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan harian dari Romo David Lemewu MGR. Mari kita siapkan hati dan selamat mendengarkan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadanya, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya pernah ada pengalaman pahit waktu saya menjadi novis di Canberra di Australia, di mana kami pergi untuk ziarah kepada Bunda Maria bulan Mei, dan biasanya kita pergi dan merayakan misa bersama Bapak Uskup Agung setelah kita berjalan dan berdoa rosario naik ke atas bukit di sana. Saya yang dipilih untuk membaca bacaan pertama karena saya sudah tiba lebih duluan di atas bukit situ. Saya mencari tempat duduk di depan karena saya pikir saya akan membaca. Tapi seorang ibu datang dan menegur saya, mengatakan, frater, ini silahkan pindah ke tempat lain karena ini tempat duduknya untuk Bapak Uskup. Saya malu sekali sampai saya pergi berjalan ke tempat yang paling belakang. Ini seperti yang Tuhan Yesus katakan. Kita kadang-kadang tidak sadar bahwa kita dengan cepat mencari tempat yang paling gampang, paling terhormati, dan lain sebagainya. Ya. Ada sebuah pengajaran dari Santo Ignatius, di mana karena dia seorang yang berlatar belakang militer, dia melihat bahwa ada dua bala tentara, ada dua standar atau dua bendera, ya, bendera dunia atau bendera Kristus. Dia katakan kalau kita mengikuti bendera dunia, kita akan mengikuti cara mencari kekayaan, mencari prestis, dan mencari kebanggaan. Sedangkan dari bendera Kristus, kita belajar untuk mengikuti jalannya lewat kemiskinan, lewat kesederhanaan, dan kerendahan hati. Itu dua bendera, dua kubu yang sangat berbeda. Kita bisa menjadi orang yang baik, tapi di belakang itu tetap kita kadang-kadang punya attitude atau value atau sikap yang mencari kekayaan, mencari prestis, dan mencari kehormatan. Ya. Sedangkan Kristus mengajarkan bukan itu. Jalan Kristus, jalan salibnya adalah jalan kesederhanaan, jalan kemiskinan, jalan kerendahan hati, bahkan jalan di mana kita dihina. Ya. Jadi kalau dunia itu selalu bersifat materialistik, sedangkan Kristus itu spiritual, ya, kerohanian. Nah, kalau dalam dunia kita bertanya selalu, apa yang bisa saya dapat?
Apa yang bisa saya pegang? Apa yang bisa saya miliki? Sedangkan untuk Kristus kita bertanya, apa yang bisa saya kontribusikan? Apa yang bisa saya bagikan, saya share kepada orang lain? Ya, kalau dunia itu adalah pusatnya diri sendiri, ya seperti itu. Dunia adalah, kita adalah ya pusat dunia. Orang harus melihat kita, ya fokusnya adalah kita, fokusnya adalah kepentingan diri sendiri. Sedangkan bersama Kristus fokusnya adalah Tuhan dan fokusnya adalah orang lain. Ya, kita bukan menjadi the center of attention. Kita bukan pusat ya, perhatian, tapi Tuhanlah dan orang lainlah yang menjadi pusat perhatian. Karena itu kita tidak terlalu pusing akan bagaimana kita harus tampil. Kita berpikir untuk kepentingan bersama. Sedangkan nilai-nilai bendera dunia, kita memikirkan bagaimana saya harus tampil yang gagah, yang cantik ya. Dan kita selalu memikirkan apa yang kita miliki ya. Kita selalu memikirkan hal-hal yang superficial, yang cetek ya, yang hanya bersifat sementara saja. Sedangkan bersama Kristus dalam benderanya kita mendapatkan ya keuntungan yang sifatnya itu long lasting, artinya tidak cepat hilang dan terus ada bersama dengan kita. Ya. Kultur dari dunia adalah kultur yang narsisistik, ya, kultur yang egois, yang selfish. Sedangkan kultur dari Kristus adalah kultur di mana kita semakin lagi sadar, semakin lagi mau melihat apa yang diperlukan oleh saudara-saudari kita. Kultur kesadaran dibandingkan dengan kultur keegoisan, ya, kultur narsisistik. Jadi sikap hati kita tidak mau bersikap seperti kita superior, seperti kita lebih hebat, lebih tinggi, ya, lebih pantas dibandingkan dengan saudara-saudari yang lain. Ya, kita mau bersikap ya seperti yang Kristus katakan waktu kedua pengikutnya, rasulnya Santo Yohanes dan Santo Yakobus minta tempat terhormat di sebelah kanan dan sebelah kiri. Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu mau menjadi hebat, jadilah hebat dengan melayani. Jadi kita mau punya sikap hati sebagai seorang pelayan. Saya seorang pelayan. Saya bukan seorang raja, bukan seorang yang penting, bukan seorang yang terkenal. Saya seorang pelayan. Karena itu, karena kita seorang pelayan, kita selalu punya mata di mana kita tahu apa yang dibutuhkan. Kita selalu terlibat dalam segala pelayanan. Kita bukan menjadi orang yang apatis, yang tidak peduli, yang acuh, tidak acuh. Ya, sekarang corona terjadi di mana-mana. Apakah kita menjadi orang yang apatis, tidak berbuat apa-apa, atau kita juga turun dan terlibat walaupun dalam hal-hal yang kecil? Kita mengajarkan di sini untuk kepada para frater juga bahwa kita juga harus peduli. Kita membuat sebuah proyek kecil di mana kita membantu masyarakat dengan kompor-kompor supaya bisa mengurangi pengeluaran mereka yang membeli minyak tanah. Hal-hal kecil yang kita perlu perhatikan karena kita peduli, kita tidak apatis. Nah, akhirnya kita mau melihat bahwa kultur dunia adalah kultur yang selalu mengkonsumsi, ya, consumption, konsumsi dan waste, ya, banyak sekali sisa dan terbuang-buang. Ya. Sedangkan kultur dengan Kristus adalah kultur yang menghormati dan care, ya, perhatian tidak hanya kepada saudara-saudari kita saja, tapi perhatian kepada bumi, tanah yang kita tinggal, environment, ya, lingkungan hidup. Seperti yang Paus Fransiskus katakan di Laudato Si, kita harus care, kita harus menghormati dan menjaga, ya, lingkungan hidup kita. Itulah, ya, bendera Kristus, ya, bukan bendera dunia. Bendera Kristus adalah bendera
kesederhanaan, kerendahan hati, ya, hidup yang sederhana, yang simple, bahkan sampai rela dihina, sedangkan bendera dunia adalah bendera, ya, kehormatan, kekayaan, kebanggaan, dan prestis. Ya, tidak gampang karena mengikuti Kristus itu seperti lewat lubang jarum. Hanya dengan kekuatan Roh Kudus saja kita bisa belajar untuk mengikuti Kristus, sehingga kita bisa mendapatkan apa yang tidak hanya bersifat sementara saja dunia, tetapi bersifat kekal, yaitu kebahagiaan bersama Tuhan sekarang dan selama-lamanya.